Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya mendapatkan salawat dan salam syafaat dari beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita masuk pada pembacaan hadis Fadilatul Ramadan, yaitu keutamaan bulan Ramadan. Karena kita dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan ini tentunya berharap pada Allah Ta'ala agar kita mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ampunannya, dan juga mendapatkan pembebasan dari api neraka. Dan kita dimudahkan untuk mendapatkan kekuatan dan hidayahnya sehingga dapat meningkatkan amal ibadah di dalam bulan suci yang mulia ini. Hadis yang pertama yang akan kita bacakan yaitu hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya, hadisnya cukup panjang dengan penjelasan yang juga panjang. Insya Allah akan dibacakan mungkin beberapa kali di dalam taklim pagi ini. Hadis yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaum min Sya'ban faqala ya ayyuhan nas qad adallakum syahrun 'azimun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailatin tatawwu'an man taqarraba fihi bi khoslatin kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa wa huwa syahrus sabri wa sabru sawabuhul jannah wa syahrul muwasiyati wa syahru yuzatu fi rizqil mu'minina fihi man fatara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubi wa itqu raqabatin minan nar wa kana lahu misla ajrihi min ghairi an yuqasa min ajrihi syai'un. Qalu ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tillahu hadha thawaba man fatara shaiman ala tamratin aw syarbatin ma'in aw madqatin labanin wa huwa syahrul awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu 'itqun minan nar. Man khaffafa 'an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa 'ataqahu minan nar wastaksiru fihi min arba'i khisalin khoslataini turduna bihima rabbukum wa khoslataini la ghina'a bikum 'anhuma fa ammal khoslatani latani turduna bihima rabbukum fa syahadatu an la ilaha illallah wa astaghfirunahu wa ammal khoslatani latani la ghina'a bikum anhuma fatas'aluna Allahal jannata wa ta'awwaduna bi minan nar wa man saqa sha'iman saqahu Allah min haudi syarbatan la yudma'u hatta yadkhulal jannah. Rawahu Ibnu Huzaimah wa Baihaqi wa Ibnu Hibban. Artinya dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada akhir bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Sabdanya, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya Allah telah menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan yang lain. Barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lainnya.
Inilah bulan kesabaran dan pahala sabar adalah surga. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rizki seorang mukmin ditambah. Barang siapa memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan memperoleh pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang itu sedikitpun. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan pada orang yang berbuka puasa." Beliau bersabda, Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi makanan berbuka puasa meskipun sebutir kurma, seteguk air, atau sesisip susu. Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban budak-budaknya pada bulan itu, maka Allah akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah 4 amalan pada bulan itu. 2 diantaranya menyenangkan Tuhannya, dan 2 lainnya kamu pasti memerlukannya. Adapun 2 perkara yang dengannya kamu menyenangkan Tuhanmu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kamu memohon ampunannya. Dan 2 yang kamu pasti memerlukannya ialah kamu memohon kepada Allah surga, dan kamu berlindung kepadanya dari api neraka. Barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya seteguk minum dari telagaku yang ia tidak akan haus hingga masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari hadis di atas. Pertama, betapa besar perhatian Nabi SAW tentang bulan Ramadan, sehingga secara khusus beliau berkhutbah pada akhir bulan Sya'ban untuk menasihati dan memperingatkan manusia agar jangan sampai melalaikan bulan Ramadan walaupun hanya 1 detik saja. Dalam nasihat beliau menjelaskan keutamaan bulan Ramadan dengan panjang lebar, kemudian memberikan beberapa petunjuk yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah tentang malam Lailatul Qadar sebagai malam yang sangat penting, yang penjelasannya akan diketengahkan dalam bab 2 risalah ini. Nabi SAW bersabda bahwa Allah SWT telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, dan Allah telah menjadikan qiyamul lail, yaitu salat tarawih, sebagai ibadah sunnah. Juga dapat diketahui bahwa salat tarawih telah diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Nabi SAW menisbatkan sunnah tarawih pada dirinya, maksudnya adalah sebagai penguat perintah Allah tersebut, sehingga para imam madhab bersepakat bahwa salat tarawih adalah sunnah. Dalam kitab Al-Burhan ditulis bahwa tak seorang pun dari kaum muslimin yang menolak kesepakatan itu, kecuali kaum Rawafid atau kaum Syiah. Maulana Syekh Abdul Haq Muhaddis Dehlawi rahmatullah alaih dalam kitab Ma Thabata bis Sunnah telah menulis dari beberapa kitab fikih bahwa jika suatu masyarakat kota meninggalkan sholat tarawih, maka pemerintah harus memaksa mereka untuk mengadakannya. Ada suatu masalah penting yang juga perlu diperhatikan. Pada umumnya orang berpendapat bahwa hanya dengan mendengarkan bacaan Al-Quran di masjid selama 8 atau 10 hari itu telah mencukupi, lalu berhenti. Padahal jika diperhatikan, sesungguhnya ada 2 sunnah yang berbeda. Yang pertama, mendengarkan atau membaca seluruh Al-Quran dalam sholat tarawih adalah ketetapan sunnah. Yang kedua, sholat tarawih pada setiap malam Ramadan adalah sunnah. Inilah yang mesti dilakukan, yaitu mengamalkan yang pertama atau tidak meninggalkan yang kedua. Bagi orang yang sedang bepergian atau dalam keadaan sulit untuk sholat tarawih di suatu tempat, lebih baik ia mendengarkan Al-Quran selama beberapa hari pada awal Ramadan, sehingga tidak mengurangi bacaan Al-Qur'annya. Jika ada kesempatan di mana saja untuk sholat tarawih, hendaknya tidak tertinggal atau ditinggalkan dalam mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Setelah Nabi SAW menjelaskan mengenai puasa dan sholat tarawih, beliau menganjurkan para sahabatnya agar menunaikan ibadah fardu dan sunnah-sunnah lainnya. Pahala mengamalkan satu sunnah pada bulan Ramadan sama dengan pahala mengerjakan amalan fardu di luar Ramadan.
dan pahala mengerjakan amalan wajib atau fardu pada bulan Ramadan sama dengan pahala menunaikan 70 amalan wajib di luar bulan Ramadan. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.